Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad bin Abdillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in. Allahumma akrimna binuril fahmi wa akhidna min dhulumatil wahmi wabtah lana abwaba rahmatika wansur alaina hikmataka ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma hidayatan lis-shawab amma ba'du. Hadratul muhtaromin, para bapak, para ibu, para sepuh, sepuh yang hadir di tempat yang mulia ini, di masjid kebanggaan kita, Masjid Raya Provinsi Jawa Barat, dengan nama yang sangat gagah, mengambil dari salah satu Asmaul Husna, Al-Jabar. Alhamdulillah, kita masih diberikan kesempatan Allah Subhanahu wa taala di pagi hari yang indah, yang cerah ini, kita masih bisa memenuhi perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu ibadah salat subuh berjamaah. Ini satu kenikmatan yang Allah limpahkan kepada kita. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kenikmatan ini dan selalu kita bersyukur atas nikmat yang telah Allah limpahkan kepada kita, sehingga kita akan ditambah-tambah lagi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam marilah kita curahkan dan panjatkan kepada junjungan kita Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya sampai kepada kita umatnya. Mudah-mudahan kita kelak mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah salat Masjid Al-Jabar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita sedang berada di penghujung bulan Sya'ban. Jadi bulan Sya'ban tanggal yang ke-30. Dan ini adalah di mana detik-detik kita akan melaksanakan kewajiban ibadah puasa, yaitu bulan suci Ramadan. Jadi setelah bulan Sya'ban ini adalah bulan Ramadan, di mana bulan Ramadan ini adalah ada kewajiban yang harus dilaksanakan bagi kaum muslimin dan tentunya orang yang beriman, yaitu melaksanakan ibadah puasa. Dan tentunya ketika kita akan melaksanakan ibadah puasa ini, selain ada tuntunan dari Allah melalui Al-Quranul Karim dan juga dicontohkan oleh Rasulullah SAW, tetapi juga ada yang mengatur di negara ini, yaitu pemerintah yang disebut dengan ulil amri. Oleh karenanya, sebagaimana yang kita saksikan bahwa setiap tahun, dan bukan hanya rutinitas ibadah puasa Ramadan saja, bahwa pemerintah selalu terlibat
dan selalu memberikan dukungan dan memberikan satu ketentuan di dalam melaksanakan syariat hukum Islam yang dilaksanakan, yang dijalankan di negara Republik Indonesia yang kita cintai ini. Dan diantaranya adalah di dalam menentukan awal bulan suci Ramadan adalah dilakukan terlebih dahulu musyawarah, kesepakatan para ulama dan umara yang kita ketahui dengan isbat awal bulan suci Ramadan. Dan kemarin sudah menetapkan bahwa berdasarkan hisab dan hilal bahwa penentuan bulan suci Ramadan dilaksanakan pada tanggal 12 Maret tahun 2024, dan kita telah menyaksikan itulah hasil musyawarah para ulama dan umara dalam rangka menentukan awal bulan suci Ramadan. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini artinya apa? Ini artinya bahwa walaupun negara Indonesia yang berdasarkan kepada Pancasila, negara kesatuan Republik Indonesia, tetapi di dalamnya negara Indonesia mengatur tentang syariat Islam yang kita laksanakan, menjamin syariat Islam yang kita laksanakan, yang kita jalankan. Bahkan ketika pemerintah melaksanakan ru'yatul hilal, itu sesungguhnya menjalankan apa yang diperintahkan oleh junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana hadisnya, sumu li ru'yatihi wabtiru li ru'yatihi fa in gubiya fakmilu idata sab'ina salasina Sa'ban. Artinya ketika pemerintah melaksanakan kegiatan ru'yatul hilal, ini sesungguhnya adalah menjalankan apa yang diperintahkan oleh junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang perintahnya adalah berpuasalah kamu setelah melihat ru'yah. Ru'yah itu melihat, ya. Hilal itu sesuatu peralihan antara satu bulan ke bulan yang lainnya yang disebut dengan hilal. Wabtiru li ru'yatihi, dan berbukalah kamu sekalian setelah melihat. Dan apabila terjadi mendung, tidak terlihat hilal, maka sempurnakanlah bilangan 30 hari bulan Sa'ban. Maka berarti hari ini adalah 30 harinya bulan Sa'ban, maka diawali bulan Ramadan pada awal Ramadan, yaitu adalah tanggal 12 atau 1 Ramadan 1445 Hijriah. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kita semua harus berbangga bahwa segala sesuatu perbedaan yang terjadi di negara Republik Indonesia ini sesungguhnya akan diselesaikan oleh ketentuan para umara. Dan dari perbedaan-perbedaan di dalam menentukan Ramadan, sebagaimana kaidah usul fiqh mengatakan, al-hakim yarfa'ul hilaf. Inilah kedudukannya seorang umara. Al-hakim atau hakim yarfa'ul hilaf, bahwa ketentuan pemerintah adalah melerai, menghilangkan perbedaan-perbedaan yang ada di negara Republik Indonesia yang kita cintai ini. Dan oleh karenanya apabila kita melihat, apabila kita mengaca kepada firman Rasulullah, firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nisa ayat 59, bagaimana kita
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasula wa ulil amri minkum wa in tanajatum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa rasulihi in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir wa dzalika khairu wa ahsanu ta'wila." Ketika kita melaksanakan apa yang diputuskan pemerintah, sesungguhnya kita sudah menjalankan apa yang disampaikan di dalam Al-Quranul Karim. Wahai orang-orang yang beriman, ati Allah, taatlah kepada Allah, wa ati Rasul, dan taatlah kepada Rasul, dan taatlah kepada ulil amri, yaitu ulama dan umaro, atau umaro dan ulama. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah eksistensi kehadiran pemerintah yang harus ada di dalam menjalankan fungsinya sebagai ulil amri. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ketentuan yang sudah diputuskan silahkan kita untuk melaksanakannya, dan tetapi ini adalah perintah yang dicontohkan, yang juga perintah yang terlebih dahulu diperintahkan oleh Rasulullah kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, di bulan suci Ramadan ini mudah-mudahan kita juga mampu melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antaranya ibadah saum. Dan ini adalah jelas diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 183, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Yang artinya wallahu a'lam bimuradi, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, agar kamu sekalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan di dalam ayat selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum syahra falyasum." Nah, ini ayatnya. Faman syahida minkum syahra falyasum. Barang siapa yang di antara kalian sudah, sebagian di kalian telah menyaksikan bulan yang disebut dengan hilal, maka berpuasalah. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua diberikan panjang umur. Walaupun besok kita melaksanakan ibadah puasa, tetapi kita tidak tahu ajal, ketentuan usia kita, Allah yang tahu. Tetapi dengan permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di bulan suci Ramadan ini, tahun ini, kita diberikan panjang umur, diberikan sehat walafiat, diberikan kemudahan rizki oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita mampu menjalankan ibadah puasa di dalam bulan suci Ramadan tahun ini dengan sempurna. Yang diantara kesempurnaan ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini adalah diantaranya dengan memperbanyak membaca Al-Quranul Karim. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah kita yang harus kita persiapkan di dalam melaksanakan ibadah puasa. Tidak hanya sekedar kita ikut-ikutan, tidak hanya sekedar kita melaksanakan perintah dari Allah, dari Rasul, tetapi kita bagaimana kita mampu melaksanakannya sesuai dengan ketentuan syariat
yang ini telah diajarkan oleh Rasulullah dan dibimbing oleh para ulama di dalam kitab fikihnya. Kita tidak mau berpuasa yang kita lakukan selama ini hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja, hanya mendapatkan capek-capek saja, hanya mendapatkan haus saja, tetapi kita ingin perbaikan dari tahun ke tahun. Dan hari ini kita ingin lebih sempurna lagi ibadah puasa kita, mengisi bulan suci Ramadan ini dengan sebaik-baiknya, dan tidak ada lain untuk menyempurnakan itu adalah dengan ilmu. Man arada dunya falaihi bil ilmi wa man aradal akhirata falaihi bil ilmi wa man aradahuma falaihima bil ilmi. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, sebab apapun kita harus berlandaskan ilmu. Sebab kita tidak ingin apa yang kita laksanakan sia-sia, sebagaimana Ibnu Ruslan mengatakan di dalam kitab Jubaid, wa kuluman bi ghairi ilmin yamalu amaluhu mardudatun latukbalu. Kita tidak ingin setiap amal kita, apa yang kita lakukan, ibadah kita mardudatun latukbalu, tidak ditolak, tidak diterima. Naudzubillah min dzalik. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karenanya di kesempatan yang singkat ini saya menyampaikan, berpesan, kita selain menjalankan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, yaitu ibadah Ramadan, puasa Ramadan, kita juga harus banyak bertanya kepada para fuqaha, kepada yang paham tentang hukum-hukum bagaimana menjalankan ibadah puasa yang di jalan yang sesuai dengan ketentuan syariat. Dan ini sudah ada kitab-kitabnya, sudah ada ketentuan fikihnya, yang diantara kitab-kitab itu kita bisa menanyakan. Kalau tidak bisa berarti kita bertanya, dan kalau bisa silakan dibaca kitab-kitab yang sudah kita ketahui. Yang diantaranya kitab Fathul Qorib banyak menjelaskan tentang bagaimana seharusnya rukun puasanya, apa yang membatalkan puasanya, dan sunah-sunah puasa yang dijalankan di dalam pelaksanaan ibadah Ramadan. Hadirin jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, di bulan suci yang Ramadan ini kita ingin mengisi sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Kita harus yakini itu. Barang siapa yang mendirikan puasa, barang siapa yang mendirikan salat di bulan suci Ramadan, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa kita, dosa yang lalu. Oleh karena sebagaimana dalam hadis lain, man shoma ramadhana imanan ghufira lahu imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Dan barang siapa yang berpuasa imanan dengan penuh keimanan, wahtisaban dan penuh kerelaan, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, Allah akan mengampuni dosa-dosa kita, dosa yang lalu. Karena begitu banyak dosa-dosa yang kita lakukan. Karena manusia tidak lepas daripada dosa. Qulubni Adam khata'un wa khairu khata'in at-tawabun. Setiap anak Adam ada kesalahan, ada dosa, dan sebaik-baiknya yang berdosa adalah yang mau bertobat, yang memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita menjalankan ibadah puasa dan mengisi bulan suci Ramadan ini, maka diberikan jaminan akan diampuni segala dosa-dosa yang kita laksanakan di tahun yang lalu. Sehingga orang yang keluar dari bulan suci Ramadan akan seperti diibaratkan bayi yang baru dilahirkan. Artinya kita terlepas daripada dosa-dosa yang selama ini kita lakukan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan bulan suci Ramadan ini kita selalu dapat mengisi dengan sebaik-baiknya.
Saya ingin terakhir, saya ingin menyampaikan sholawat, saya ingin menyampaikan ajakan kepada hadirin sekalian untuk bersama-sama kita membacakan salah satu bangga kita, bahagia kita, rasa senang kita kedatangan bulan suci Ramadan ini. Karena bulan suci Ramadan ini harus kita sambut dengan senang. Bulan suci Ramadan ini kita harus sambut dengan bahagia. Kenapa? Sebagaimana tadi saya sampaikan, banyak ampunan dosa, banyak keberkahan, banyak rahmat dan magfirah yang ada di bulan suci Ramadan ini. Syahrul siyami Ramadan, syahrul siyami Ramadan, syahrul tilawatil Qur'an, syahrul taubat, syahrul sadaqah, syahrul su'alil maghfirah, syahrul siyami Ramadan, syahrul siyami Ramadan, syahrul tilawatil Qur'an, syahrul taubat, syahrul sadaqah, syahrul su'alil maghfirah. Ini saja yang kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilapan. Sekali lagi marhaban bihuduri Ramadan, syahrul siyam, syahrul mubarak, syahrul rahmah, syahrul idkun minanar. Mudah-mudahan kita semua menyambut dengan senang hati, dengan rasa bahagia dengan datangnya bulan suci Ramadan ini. Marhaban ya Ramadan. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.